kita ganti kurikulum lagi ya? Iya, sekarang kita pakai kurikulum Merdeka. Kenapa sih ganti-ganti kurikulum terus? Kita tentunya sering banget mendengar istilah kurikulum, terutama dalam kehidupan sebagai seorang peserta didik. Seringkali peserta didik mengeluh, kenapa sih kurikulum harus diganti-ganti? Nah teman-teman, dalam video ini saya Miranda Bella dari kelas PBSI 2023B NIM 42. Pada kesempatan ini akan membahas salah satu materi dalam bab mata kuliah belajar pembelajaran, yakni kurikulum pendidikan. Mari kita cari tahu tentang apa sih kurikulum itu. Mari kita bahas. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran maupun program pendidikan yang memuat berbagai jenis pelajaran di sekolah. Dengan adanya kurikulum, proses atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan teratur. Apa aja sih komponen dari kurikulum? Kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah komponen tujuan. Yang kedua adalah komponen materi atau mata pelajaran. Yang ketiga adalah komponen metode atau strategi. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Adalah prinsip-prinsip dalam kurikulum. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Apa sih prinsip relevansi itu? Prinsip relevansi dibagi menjadi 2, yakni relevansi internal. Relevansi internal yakni dalam kurikulum, dalam komponen-komponennya harus saling berkesinambungan atau harus saling berhubungan, seperti isi, materi pelajaran, strategi, metode yang digunakan, bahkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua adalah relevansi eksternal, di mana materi, metode, tujuan pembelajaran ini memiliki hubungan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum dapat digunakan bagaimanapun kondisi sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini dibagi menjadi 2. Fleksibilitas bagi guru, di mana guru memiliki ruang gerak untuk melakukan atau mengerjakan program pengajarannya sesuai dengan kurikulum dan kondisi yang ada. Dan yang kedua, fleksibilitas bagi siswa, di mana kurikulum ini dapat menyesuaikan atau sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa, sehingga baik siswa maupun guru dapat sama-sama berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yakni adanya keterkaitan atau kesinambungan antara materi pembelajaran dalam setiap program atau dalam setiap jenjang pendidikan yang saling berkaitan. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah prinsip efektivitas, di mana suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Adalah prinsip efisiensi, di mana hal ini berkaitan dengan sarana, waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Suatu kurikulum dapat dikatakan memiliki efisiensi yang tinggi apabila menggunakan biaya, tenaga, dan sarana yang minimal dan dalam waktu tertentu dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya yakni fungsi dari kurikulum. Apa sih fungsi dari kurikulum itu? Kurikulum berfungsi sebagai alat yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dirinya ke arah pendidikan dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah peranan kurikulum. Peranan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah peranan konservatif, di mana kurikulum menjadi suatu media untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan leluhur yang relevan dengan kehidupan generasi masa kini. Yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif, di mana kurikulum berusaha mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan yang ketiga adalah peranan aktif kurikulum, di mana kurikulum berperan aktif untuk melihat nilai-nilai yang ada pada warisan-warisan nilai yang ada untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diberikan sebagai suatu aspek-aspek yang penting bagi kehidupan generasi zaman sekarang atau generasi baru atau generasi masa kini.
Selanjutnya adalah macam-macam kurikulum. Apa aja sih? Yang pertama, berdasarkan kepada pelaksanaannya kita dapat melihat kurikulum ideal. Yang kedua ada kurikulum aktual. Yang ketiga ada kurikulum tersembunyi. Yang keempat ada kurikulum terpisah-pisah. Yang kelima ada kurikulum terpadu. Dan yang keenam ada kurikulum terkooperasi. Nah, kemudian berdasarkan kepada penggunaannya, kurikulum dapat kita kelompokkan menjadi 3. Kurikulum nasional, kurikulum negara bagian, dan kurikulum sekolah. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Apa aja sih tujuan kurikulum? Di Indonesia ada 4 tujuan utama kurikulum. Mari kita cari tahu. Yang pertama adalah tujuan nasional. Tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni membentuk manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta memiliki kecerdasan dan keterampilan yang baik. Selanjutnya adalah tujuan intensional. Kemampuan apa sih yang dimiliki seorang peserta didik setelah menamatkan suatu program pendidikan? Selanjutnya adalah tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Hal apa saja sih yang diharapkan dapat dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik setelah melalui atau mengikuti proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tentunya meliputi kemampuan yang luas maupun kemampuan yang dapat diukur melalui beberapa tes. Adalah manfaat kurikulum. Kurikulum memiliki banyak sekali manfaat termasuk bagi guru, bagi sekolah, dan bagi masyarakat. Yang pasti kurikulum menjadi suatu landasan untuk melakukan suatu kegiatan proses belajar pengajaran, menjadi rancangan, menjadi sarana evaluasi, kemudian juga tentunya menjadi suatu sarana untuk mengembangkan proses pendidikan menjadi pendidikan yang lebih baik. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pengertian kurikulum, komponen kurikulum, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, tujuan kurikulum, manfaat kurikulum, serba-serbi tentang kurikulum telah kita bahas dalam video pendek ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita terus kembangkan pendidikan kita untuk menjadi pendidikan yang lebih baik.